Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai limit trigonometri. Pada dasarnya, untuk mengerjakan limit trigonometri ini sama mudahnya dengan mengerjakan limit fungsi aljabar, di mana kita dapat menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai limit fungsi. Misalnya, untuk nilai C pada domain, limit X menuju C dari sin X, ya ini tinggal kita substitusi nilai X ini kita ganti menjadi C, jadi hasilnya adalah sin C. Dan limit X menuju C untuk fungsi cos X adalah cos C. Jadi cara mengerjakannya adalah tinggal kita substitusi nilai limitnya ke dalam fungsinya. Contohnya adalah limit T menuju 0, T kuadrat kali cos T dibagi dengan T plus 1. Karena fungsinya adalah fungsi perkalian, maka kita dapat menulisnya menjadi limit T menuju 0 dari fungsi T kuadrat dibagi T plus 1 dikalikan cos T dibagi 1. Lalu, kita dapat menggunakan sifat limit fungsi, yaitu kita dapat menulisnya menjadi limit T menuju 0, T kuadrat dibagi T plus 1 dikali limit T menuju 0 dari cos T. Setelah itu kita substitusi nilai T sama dengan 0, sehingga diperoleh 0 kuadrat dibagi 0 ditambah 1 dikalikan dengan cos 0. Karena cos 0 1, maka hasilnya adalah 0 kalikan 1 sama dengan 1. Tetapi ternyata ada beberapa bentuk fungsi trigonometri yang tidak dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Misalnya di sini, yang pertama, limit X menuju 0 dari sin X dibagi X. Kalau kita substitusi nilai X dengan 0, maka kita akan memperoleh bentuknya adalah sin 0 dibagi 0, yaitu 0 per 0, di mana 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Kemudian contoh yang kedua, limit X menuju 0, 1 kurangi cos X dibagi X. Sama dengan kita substitusi di sini 1 kurangi cos 0 dibagi 0 sama dengan 1 kurangi 1 per 0. Kita juga memperoleh bentuk 0 per 0. Dua bentuk inilah yang kita kenal sebagai bentuk spesial pada limit trigonometri. Lalu bagaimana menyelesaikan limit ini agar tidak dihasilkan bentuk tak tentu? Jadi untuk soal pertama, limit X menuju 0 dari fungsi sin X per X, hasilnya adalah 1. Hal ini berdasarkan prinsip atau teorema Apit. Sementara untuk nomor 2, limit X menuju 0 dari 1 kurangi cos X dibagi X, kita dapat kalikan terlebih dahulu dengan sekawannya, di mana sekawan 1 kurangi cos X adalah 1 tambah cos X. Ya, jadi untuk yang ini karena nilainya 1, jadi ketika dikalikan dengan bentuk apapun, kita tidak akan merubah soal. Hasil perkaliannya adalah 1 kurangi cos kuadrat X dibagi X dikalikan 1 tambah cos X. Di sini kita gunakan identitas trigonometri yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kita peroleh sin kuadrat X sama dengan 1 kurangi cos kuadrat X. Jadi ini sama dengan limit X menuju 0 sin kuadrat X dibagi X dikalikan 1 tambah cos X. Karena pada pembilang terdapat bentuk sin kuadrat X, kita dapat menguraikannya menjadi sin X dikalikan sin X. Kemudian untuk penyebutnya adalah sin X dibagi X, kemudian 1 ditambah cos X. Dengan menggunakan sifat limit, kita dapat memisahkan bentuk fungsi ini menjadi limit X menuju 0 dari sin X per X dikalikan dengan limit X menuju 0 dari sin X dibagi 1 ditambah cos X. Berdasarkan contoh nomor 1, yang ini ya, jadi nilai limit ini adalah 1. Kemudian dikalikan nilai limit yang ini kita lakukan substitusi. Sin 0 dibagi 1 tambah cos 0. Hasilnya adalah 1 dikalikan sin 0, 0 dibagi 1 ditambah cos 0 adalah 1. Karena 0 dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya adalah 0, maka ini 1 dikali 0, hasilnya adalah 0.
Dari bentuk 1 dan bentuk 2 ini kita dapat mencari bentuk lain untuk limit fungsi trigonometri. Misalnya di sini saya ingin mencari nilai limit X menuju 0 untuk tangen X dibagi X. Karena tangen X adalah bentuk lain dari sin X dibagi cos X, jadi kita tulis di sini. Kemudian bentuk ini dapat kita ubah menjadi sin X dibagi X kalikan cos X. Sama dengan limit X menuju 0. Ya, ini dapat kita uraikan ya. Jadi sin X dibagi X ini kita satukan. Ini sin X dibagi X dikalikan sisanya adalah 1 per cos X. Kemudian berdasarkan sifat limit seperti biasa dapat kita pisah bentuknya. Di sini muncul bentuk yang tadi, di mana nilainya adalah 1. Kemudian limit X menuju 01 dibagi cos X adalah 1 per cos 0. Karena cos 01 maka nilainya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal. Jadi dari pembahasan sebelumnya, kita dapat simpulkan satu yang penting dari limit trigonometri berdasarkan prinsip Apit, yaitu limit X menuju 0 dari sin X dibagi X. Hasilnya adalah 1. Ini berdasarkan prinsip Apit. Jadi tugas kita ketika bertemu dengan limit trigonometri adalah memunculkan bentuk ini supaya kita bisa mengklaim nilainya adalah 1. Nah, perlu diperhatikan, jadi antara sudut pada trigonometri ini harus sama dengan yang ada pada penyebut. Kemudian juga harus sama dengan yang ada pada limit ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1. Limit X menuju 0 dari sin 3X dibagi X. Di sini sudutnya adalah 3X, sementara penyebutnya adalah X. Karena ini belum sama, jadi kita belum bisa menggunakan sifat yang ini. Maka yang harus kita lakukan adalah memanipulasi bentuk limit ini agar muncul bentuk yang ada pada kotak merah ini. Ya, cara memanipulasinya adalah di sini sin 3X saya bagi dengan 3X sesuai dengan sudutnya. Kemudian karena saya membagi dengan 3X, maka saya harus mengalihkan juga dengan 3X. Karena nilai ini 3X per 3X nilainya adalah 1. Jadi kita tidak merubah soal. Untuk penyebutnya dibiarkan X. Kemudian di sini ada yang saling menghabiskan, yaitu ya X dengan X. Sehingga sisanya adalah limit X menuju 0 sin 3X dibagi 3X dikalikan 3. Berdasarkan sifat limit, 3 dapat keluar, maka 3 dikalikan limit X menuju 0 dari sin 3X dibagi 3X. Oke, di sini sudutnya sama, 3X dengan 3X. Tetapi pada limit masih X. Ya, di sini karena X menuju 0, maka tentu saja 3X juga akan menuju 0. Sehingga ketika kita substitusi nilai X sama dengan 0, nilai ini akan menjadi sin 0 dibagi 0 atau menghasilkan bentuk tak tentu tadi. Ya, jadi ini boleh saja dibiarkan seperti ini atau boleh juga berdasarkan ini kita dapat menulisnya lagi menjadi 3 dikalikan limit 3X menuju 0. Karena tadi ya, karena X menuju 0 maka 3X juga menuju 0. Ini sin 3X dibagi 3X. Sama dengan 3 dikalikan, ya ini kita sudah sama bentuknya dengan yang ada pada kotak merah. Ini hasilnya adalah 1, maka jawabannya adalah 3. Karena ini mata kuliah kalkulus dan bukan matematika SMA, jadi di sini kita tidak boleh menjawab dengan cara cepat. Berikutnya nomor 2, limit X menuju 0, 2X dibagi sin 3X. Sama dengan, ya di sini lakukan manipulasi. Jadi untuk sin 3X-nya kita ingin memunculkan pasangannya atau penyebutnya di bawah sini. Ya, jadi kita bagi dengan 3X, tapi kita juga mengalihkan dengan 3X. Kemudian X di sini habis. Berdasarkan sifat limit, maka kita dapat menulisnya menjadi bentuk pecahan limit X menuju 0 dari 2 dibagi limit X menuju 0 dari sin 3X dibagi dengan 3X. Limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, hasilnya adalah 2, dibagi dengan untuk bentuk ini mengikuti yang ada pada kotak merah ya. Jadi hasilnya adalah 1 dan jawabannya 2.
Berikutnya adalah soal nomor 3, limit X menuju 0 dari sin 4X dibagi dengan tangen 3X. Untuk tangen ini kita uraikan dulu menjadi sin 3X dibagi dengan cos 3X. Lalu agar muncul bentuk umum tadi, kita bagi sin 4X dengan 4X. Ya, jadi di sini saya bagi dengan 4X, kemudian kita kalikan juga dengan 4X. Dan untuk penyebutnya bisa kita buat seperti ini, sin 3X dibagi dengan sesuatu dikalikan dengan sesuatu per cos 3X. Ya, agar kita dapat menggunakan rumus umum tadi, maka ini isi dengan 3X, ini juga isi dengan 3X. Di sini ada yang habis, yaitu variabel X sama-sama saling menghabiskan. Kemudian berdasarkan sifat limit, kita pecah limitnya untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Di sini ada pengali 4 dibagi dengan limit X menuju 0, sin 3X dibagi 3X dikalikan 3 per cos 3X. Ya, untuk nilai limit X menuju 0 dari fungsi ini hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan 4 dibagi dengan untuk limit ini nilainya 1 dikalikan 3 dibagi cos 3X ganti X-nya dengan 0, jadi ini cos 0 yaitu 1, hasilnya adalah 4/3. Untuk soal nomor 4, limit X menuju 0 dari 3X dikalikan tangen X dibagi sin X. Seperti biasa, tangen X ini kita uraikan menjadi sin X dibagi dengan cos X. Kemudian penyebutnya adalah sin X. Sama dengan limit X menuju 0, 3X dikalikan sin X per cos X. Kemudian untuk sin X sebagai kita dapat menulisnya menjadi perkalian dengan 1 per sin X. Sehingga nilai sin X di sini saling menghabiskan. Dan kita peroleh limit X menuju 0 dari 3X dibagi cos X. Kemudian kita substitusi nilai X sama dengan 0, yaitu 3 dikali 0 dibagi cos 0. Cos 0 hasilnya adalah 1, jadi jawabannya adalah 0. Soal yang kelima, limit X menuju 0 dari sin kuadrat X dibagi 2X kuadrat. Di sini ada bentuk sin kuadrat ya, jadi kita harus menguraikannya menjadi sin X dikalikan sin X. Kemudian bagaimana cara menguraikan penyebutnya? Karena yang diberi tanda kuadrat adalah hanya X-nya saja, maka ketika kita uraikan bentuknya adalah 2 kali X kali X. Jadi di sini kita harus bisa bedakan ya. Kalau 2X kuadrat ini adalah 2 kalikan X kalikan X. Tapi ketika menulisnya menggunakan kurung seperti ini, maka ini adalah 2X dikalikan 2X. Oke, beda ya. Ya, kita lanjut lagi. Ini limit X menuju 0. Nah, ini sudah kelihatan bentuknya ya. Kita bisa arahkan ke bentuk yang tadi. Di sini ada setengah ya. Jadi kan di sini ada 1 sebagai konstanta, tapi tidak ditulis. Jadinya di sini kita bisa pecah menjadi setengah dikali dengan sin X pada pembilang kita pasangkan dengan X pada penyebut. Kemudian untuk yang sin X satunya lagi juga yang ini. Jadi ini hasil penguraiannya adalah sin X per X dikalikan sin X per X. Setengahnya bisa keluar dari limit, kemudian kita uraikan seperti ini, dikalikan limit X menuju 0 dari sin X per X. Kemudian masing-masing nilai ini adalah 1, jadi ini setengah kali 1 kali 1, hasilnya adalah setengah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.